Suatu hari di tahun 1926, di sebuah ladang perkebunan, terlihat para pekerja kulit hitam sibuk mengurus ladang milik orang kulit putih. Di antara mereka ada sebuah keluarga kecil yang selalu bekerja sama dengan bahagia setiap harinya matahari bernama Cecil. Dan siang itu, saat sedang bekerja, tiba-tiba anak pemilik kebun datang membawa ibu Cecil ke gudang. Sang ayah hanya bisa menatap istrinya yang diperkosa. Dia terus berusaha menenangkan Cecil kecil sambil mengatakan jika dunia ini adalah dunia orang kulit putih. Kami orang kulit hitam tidak berhak berkelahi. Tidak lama kemudian anak pemilik kebun itu keluar dari lumbung. Ayah Cecil memanggil dan menatapnya dengan marah. Bahkan mata itu membuat putra pemilik kebun tersinggung. Sang ayah ditembak mati di depan mata Cecil kecil. Cecil hanya bisa menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Pemilik kebun yang mendengar suara tembakan datang, lalu memerintahkan para pekerja lainnya untuk menguburkan jenazah ayah Cecil. Karena kasihan, nenek memutuskan untuk mengasuh, mendidik dan memberikan pekerjaan kepada Cecil sebagai pembantu rumah tangga. Keesokan harinya Oma mulai mengajari Cecil bagaimana menjadi pelayan yang baik, dimulai dari memberi hidangan dari kanan. Seharusnya tidak ada suara sama sekali saat meletakkan gelas atau piring, suara nafas tidak boleh terdengar. Begitu juga banyak pelajaran lainnya. Selama bertahun-tahun, Cecil bekerja dan tumbuh di sana. Hingga suatu hari Cecil memutuskan untuk pergi. Dia kemudian berpamitan kepada ibunya. Sejak kejadian perkosaan pertama, ibu Cecil menjadi gila. Meski sedih harus meninggalkan ibunya untuk diasuh oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Cecil yakin ibunya akan setuju jika ia merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saat pamit pada nenek, nenek sangat sedih karena menganggap Cecil sudah seperti cucunya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Cecil meninggalkan area perkebunan menuju kota. Selama perjalanan, dia melihat banyak kekejaman yang jauh lebih parah. Tidak ada yang mau memberi perlindungan. Rasisme ada di mana-mana, bahkan orang kulit putih bebas membunuh orang kulit hitam di jalanan tanpa menerima hukuman. Saat itu, undang-undang sama sekali tidak berpihak pada orang kulit hitam. Tetapi undang-undang dibuat untuk menghukum orang kulit hitam di kota. Cecil sangat lapar sehingga dia sangat ingin mencuri makanan. Beruntung, asisten toko yang menangkap Cecil adalah orang yang baik. Alih-alih menghukumnya, dia merawat tangannya dan bahkan memberi Cecil pekerjaan sebagai pelayan. Tibalah suatu hari di mana butler memberitahuku bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan menjadi pelayan di sebuah hotel mewah bintang 5 di kota Washington. Namun karena merasa sudah terlalu tua, sang butler menyuruh Cecil untuk pergi ke tempat mereka. Dia juga menasihati Cecil muda bahwa seorang pelayan memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah aslinya, sedangkan wajah kedua adalah wajah yang bersinar saat melayani orang kulit putih. Dia berpesan bahwa semewah atau sesulit apapun hidup Cecil, kita tidak boleh kehilangan wajah kita yang sebenarnya. Pada tahun 1957, Cecil mulai bekerja di sana selama bertahun-tahun sebagai hotel Greeter kini terlihat telah menjadi pria dewasa yang piawai memikat hati para tamu kulit putih. Ia juga menikah dengan seorang wanita bernama Gloria dan memiliki dua orang putra, yaitu Louis dan Charlie. Cecil dan kota Washington telah berubah 180 derajat. Meski gajinya tidak terlalu besar, tapi dia pandai mengatur keuangan sehingga bisa membeli mobil, rumah, bahkan menyekolahkan kedua anaknya ke sekolah unggulan. Pagi itu, saat sedang berkumpul bersama keluarganya, tiba-tiba Cecil mendapat telepon dari butler Gedung Putih Kepresidenan. Cecil diundang untuk datang ke sana keesokan harinya dengan wajah gembira. Russell pergi ke Gedung Putih untuk menemui butler yang meneleponnya kemarin. Sang butler menjelaskan bahwa nama Cecil cukup terkenal sebagai pelayan terbaik di antara tamu-tamu penting yang sering berkunjung ke hotel tempatnya bekerja. Itu sebabnya dia menawari Cecil pekerjaan untuk mengabdikan hidupnya melalui pelayan kepada presiden. Mendengar tawaran itu, Cecil sangat senang dan tanpa pikir panjang, dia langsung setuju. Keesokan paginya, pekerjaan Cecil sebagai pelayan Gedung Putih dimulai. Hari pertama butler mengajarkan kode etik dalam melayani pejabat negara. Cecil bersumpah untuk hanya fokus melayani dan tidak boleh melihat atau mendengar apapun untuk pertama kalinya. Ada kehidupan, Cecil dengan gugup membuat dan mengantarkan teh ke kamar Presiden Amerika. Di dalam, ternyata ada pertemuan yang membahas rasisme di wilayah Arkansas. Cecil hanya bisa diam-diam mematuhi kode etik, seolah tidak melihat atau mendengar apapun. Beberapa hari kemudian, setelah anak pertamanya yang bernama Louis lulus SMA, Cecil dan keluarganya mengantar Louis ke halte bus untuk melanjutkan pendidikannya keluar kota. Setelah berbulan-bulan bekerja di Gedung Putih, masa jabatan Presiden Dwight akan segera berakhir. Ketika Cecil dan pelayan lainnya sedang membuat kue, Wakil Presiden datang mengunjungi mereka. Wakil Presiden yang bernama Nixon ternyata mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu berikutnya. Sekarang Nixon sedang berkampanye dan meminta Cecil dan para pelayan lainnya untuk mendukungnya. Nixon juga meminta mereka bertiga untuk membantu membujuk orang-orang di komunitas kulit hitam. Sambil berjanji jika dia memenangkan pemilu berikutnya, dia akan membuat hidup orang kulit hitam lebih sejahtera. Di sisi lain, Louis sudah mulai menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Dia tidak sengaja bertemu dan melihat kejadian itu di berita TV. Cecil bergegas pergi untuk melihat putranya di penjara. Dia sangat marah pada Louis. Selama ini Cecil bekerja keras untuk membiayai kebutuhan keluarga, termasuk Louis, biaya kuliah dan harapan anaknya bisa hidup layak suatu hari nanti. Tapi bukannya belajar keras, Louis malah bergabung dengan para demonstran. Bukan hanya Louis, karena Cecil juga sibuk bekerja. Dia telah meninggalkan Gloria. Jadi Gloria kesepian dan sekarang banyak minum.